兽口之时。副宗主，弟子们被兽妖。先把他引到无人的火里。诸天万象。 你们退回谷内，不自化为乌有。撕裂血阵，大小分之数十迈。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode ke-7. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-6. Sebelumnya, Xiaofan sedang berhadapan dengan binatang buas iblis yang telah mengendalikan Xinglong. Pertarungan tidak hanya terjadi di sana saja, namun para murid dari aliansi kebenaran juga tengah berhadapan dengan binatang buas. Pada awalnya, pertarungan ini berhasil mereka dominasi. Namun seketika saja alurnya berubah di saat monster iblis muncul. Seberapa keras pun mereka mencoba untuk melawan, monster ini terlalu kuat untuk dihabisi. Kembali lagi kepada Xiaofan, yang mana setelah berhasil mengalahkan Xinglong, dia bersama timnya pun saling bekerjasama untuk menumbangkan monster iblis. Hingga pada akhirnya, usaha Xiaofan pun berhasil. Monster iblis yang berada di tempat Shuki juga seketika saja pergi ke arah Xiaofan karena dia saat marah rekannya dihabisi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah desa di mana para binatang buas telah membuat kekacauan yang begitu besar, yang mengakibatkan ada begitu banyak warga yang harus menjadi korban dari kejadian itu. Untung saja tidak lama kemudian Shuki datang untuk membantu. Dalam pertarungan tersebut bisa terlihat dengan begitu jelas betapa mudahnya Shuki mengatasi para binatang buas itu. Bahkan mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk melawannya. Berhubung Shuki ini terlalu kuat, jadi para binatang buas memilih untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan gadis yang sebelumnya dia selamatkan tengah menangisi ibunya. Beruntungnya, ibunya itu masihlah hidup dan hanya mengalami luka ringan saja. Akan tetapi, desa ini hampir sepenuhnya termakan oleh api. Ibu ini saatlah berterima kasih kepada Shuki yang telah menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian, rekan-rekannya pun datang dan mereka ini sungguh tidaklah menduga dengan apa yang diperbuat oleh para binatang buas. Susu meyakini kalau binatang iblis yang pergi dari tempat mereka telah mengirim sebuah panggilan, bahkan para binatang buas lainnya juga pergi ke arah barat. Selain itu, mereka telah menangkap seseorang yang berasal dari aliran jahat, di mana pria ini menjelaskan kalau dirinya terpisah ketika membantu Xiaofan dalam mengalahkan binatang buas. Hanya saja ia juga tidak tahu mengapa para binatang buas melakukan perjalanan ke arah barat. Yang dirinya ketahui hanyalah Xiaofan yang berhasil mengalahkan binatang iblis, dan di sisi barat ketiga sekte telah berkumpul bersama dengan beberapa murid lainnya. Hal ini sempat membuat Shuki kebingungan, karena jika Raja Hantu memang ingin melawan binatang buas, lantas mengapa Xiaofan pergi ke garis depan dan malah memancing begitu banyak binatang buas. Kita pun dibawa pergi ke sekte Wandu. Formasi yang mereka bentuk bisa dan mudah mengatasi serangan dari para binatang buas. Xun Wuyan bisa menjamin para tamunya akan sangat aman di sini. Tapi dia memiliki pemikiran lain untuk Xiaofan. Sedangkan di aula, Peri Miao menanyakan apakah Raja Hantu setuju dengan keputusan Xun Wuyan, di mana mereka yakin selama bisa saling bekerjasama, maka mereka dapat memenangi pertarungan itu. Jansong mendukung apa yang Raja Hantu katakan. Terlebih lagi, gerbang Wandu sudah dibuka yang membuat para binatang buas tidak akan mampu untuk masuk kemari. Akan tetapi, para binatang buas kembali datang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan Peri Jin sampai kebingungan dengan apa yang terjadi. Kini pertahanan pun terus digempur.
Sedangkan di aula pertemuan, sepertinya Chan Song dan para ketetua lainnya mulai menjalankan rencana yang Xin Wuyan minta. Karena bagaimanapun mereka sedang berada di dalam sekte Wandu. Sesuai keinginan dari mantan ketua sekte, mereka tidak akan membiarkan kedua sekte ini mendominasi sekte Wandu. Alhasil pertarungan pun telah terjadi, baik itu di sisi aula maupun di sisi Xiao Fan. Xin Wuyan masihlah belum bisa melupakan dendamnya kepada Xiao Fan. Sedangkan Peri Jin tidaklah menduga dan apa yang dia lakukan. Padahal ketiga sekte sudah saling sepakat untuk bekerja sama. Namun Xin Wuyan malah memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghancurkan kedua sekte. Formasi pelindung pun mereka lepas agar para binatang buas bisa menyerang Peri Jin dan Xiao Fan. Bisa dikatakan kalau kondisi mereka saat ini tidaklah menguntungkan. Xin Wuyan pun pergi dari tempat itu meninggalkan mereka yang akan berhadapan dengan para binatang buas. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindari lagi. 命丧兽口之时，副宗主，弟子们被兽妖。 Di sisi lain, sebuah awan gelap juga telah muncul di atas tempat ini. Hal itu bisa dilihat oleh kelompok Suki. Mereka sadar kalau ini bukanlah awan gelap sembarangan, melainkan kedatangan dari sosok naga iblis. Dan benar saja, sosok naga besar pun telah muncul. Ia langsung saja melancarkan serangan ke arah mereka. Diikuti juga oleh kedatangan dari para binatang buas lainnya. Dengan hanya mereka bertiga saja, menghadapi naga iblis bukanlah perkara yang mudah. Jadi Suki meminta rekan-rekannya untuk melakukan evakuasi kepada para warga dulu. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk menahan naga iblis sebisa mungkin. Sesuai perintah, para warga pun dibawa pergi menjauh, sedangkan naga ini mulai pergi ke arah Suki. Ia bertarung sambil melindungi para warga dari beberapa batu yang naga itu ciptakan. Serangan pun kembali naga itu arahkan kepada Suki, yang mana ia masihlah mampu untuk menahannya. Selain itu, Suki juga mencoba untuk memberikan serangan balik. Apa yang dirinya lakukan itu berjalan dengan sangat lancar, yang membuat naga ini terluka. Suki sadar betul kalau para warga masihlah belum menjauh dari tempat ini. Jadi dia akan menyerahkan semua ini kepada rekan-rekannya, sedangkan Suki akan membawa naga iblis ini pergi menjauh. Umpannya berhasil dimakan oleh naga itu. Jadi Suki pun hanya perlu mencari tempat yang pas untuk melakukan pertarungan dengan naga tersebut. Selain itu, dirinya juga memanfaatkan amukan naga ini untuk bisa menumbangkan para binatang buas. Melihat sebuah celah, Suki mencoba untuk kembali menyerang naga tersebut. Hanya saja kulitnya terlalu keras untuk bisa dirinya tembus. Alhasil dia pun mencoba untuk menggunakan beberapa teknik agar bisa mengalahkannya. Selain itu, dalam pertarungan ini, Suki juga harus mencari titik lemah dari naga iblis. Karena dan begitulah dirinya dapat memiliki kesempatan untuk bisa menumbangkannya. Pertarungan masihlah terus berlanjut di mana naga iblis juga tidak mau kalah. Berbagai serangan sudah dirinya arahkan kepada Suki. Namun semua itu masihlah dapat dirinya hindari. Hal yang sama juga berlaku kepada naga iblis. Sebab seluruh serangan yang Suki lancarkan masihlah belum dapat berefek apapun kepadanya. Naga iblis ini sangatlah handal dalam mengendalikan petir. Jadi Suki pun mulai memikirkan sebuah rencana. Meskipun ini sangatlah berisiko, akan tetapi dirinya akan lakukan. Karena kemungkinan hanya itulah satu-satunya cara agar dia dapat menang. Pergerakan dari naga iblis pun telah Suki tahan dengan es miliknya. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama. Jadi dengan waktu yang sedikit itu, Suki langsung saja melancarkan serangan cepat ke tubuh naga iblis. Tapi lagi dan lagi naga iblis dapat menahannya dengan mudah. Alhasil, Suki pun langsung saja membentuk sebuah pertahanan untuk melindungi dirinya. Selain itu, dia juga memanfaatkan kekuatan naga iblis untuk dapat dirinya gunakan kembali. Dengan gabungan dua petir ini, Suki pun menciptakan sebuah serangan yang sangat besar. Ia mengarahkan semua ini kepada naga iblis dan harapan bisa mengalahkannya. Sebuah ledakan besar pun telah tercipta. Akibat menggunakan teknik barusan, Suki pun harus kelelahan.
Sedangkan di sisi Xiaofan, dia bersama yang lainnya masihlah terus berhadapan dengan para binatang buas yang tidak kunjung ada habisnya. Padahal sudah ada begitu banyak binatang buas yang telah mereka habisi. Untuk Xin Wuyan sendiri telah bergabung kembali ke kelompoknya. Para ketua sekte sungguh kesal dan apa yang telah Xin Wuyan lakukan, karena sekte Wandu telah mengkhianati aliansi. Ternyata sebelumnya, Xin Wuyan ini berencana dengan Perimau untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan sekte hantu. Namun dia akhirnya sadar kalau Perimau juga telah bekerjasama dengan sekte hantu untuk bisa menghabisi mereka. Kesal akan perkataannya, Perimau pun langsung saja melakukan serangan, namun formasi ini terlalu kuat untuk dapat dirinya hancurkan. Xin Wuyan meminta mereka untuk fokus saja kepada binatang buas. Dirinya pun mengeluarkan pedang 10.000 racun. Sejak awal, Xin Wuyan memang berniat untuk menghabisi mereka karena dia sadar kekuatannya tidaklah sebanding dengan mereka. Tapi di saat ia terus ngebacot itu, Chan Song langsung saja melakukan pengkhianatan kepadanya. Karena bagaimanapun dirinya berada di pihak Raja Hantu. Melihat apa yang terjadi, para tetua segera bertindak untuk melindungi ketua sekte mereka. Xin Wuyan setelah marah kepada Chan Song karena terus melakukan pengkhianatan. Kali ini Xin Wuyan akan memperlihatkan kepada Chan Song kalau dia telah salah membuat keputusan. Xin Wuyan pun terus memberikan penghinaan kepada mereka, terutama kepada Raja Hantu, karena dia itu telah kehilangan istri dan bahkan putrinya sendiri. Kali ini dia juga akan mati dengan konyol di tangan para binatang buas. Selain itu, Primiao juga akan mengalami nasib yang sama. Ini semua terjadi akibat kerakusannya sendiri. Tidak lupa, Xin Wuyan juga memberikan ejekan kepada Xiaofan yang merupakan pangeran darah. Namun selama ini dia tidak tahu arah tujuannya sendiri. Sangatlah jauh jika dibandingkan dengan dirinya. Xin Wuyan pun kembali mengambil pedang 10.000 racunnya dan memberitahu kepada mereka kalau ini adalah akhir dari kedua sekte. Mereka pun pergi dari tempat ini sambil berjanji kalau sekte Wandu akan menguasai dunia ini. Hanya saja Xin Wuyan telah membawa kelompoknya ke tempat yang salah, karena dia justru berteleportasi ke tempat di mana para binatang iblis berada. Padarnya Xin Wuyan pun baru sadar kalau sebelumnya dia telah menerima hadiah dari Xiaofan yang berupa kepala monster iblis yang membuat dia harus berakhir di tempat ini. Primiao memberikan pujian kepada Raja Hantu yang saatlah percaya kepada rencana Xiaofan. Sedangkan di sisi depan, Xiaofan bersama yang lainnya terus melakukan pertarungan sambil berhadapan dengan para binatang buas, yang mana pertarungan ini berjalan dengan sangat lancar. Hal tersebut jauh berbeda dengan Xin Wuyan, karena kondisinya saat ini benar-benar tidaklah menguntungkan. Karena bagaimanapun para binatang iblis sudah siap untuk melahap dirinya. Akibat ulah Xin Wuyan mengakibatkan para tetuanya dan seluruh kelompoknya mati di tangan para binatang iblis. Hanya saja di antara tubuh-tubuh itu terdapat sesuatu yang bercahaya. Ini layaknya sebuah pedang giok. Di sisi lain, tepatnya di sekte Wandu, terlihat dengan begitu jelas kalau para binatang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, tempat ini dipenuhi oleh kehadiran mereka saja. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindari lagi. Hanya saja dengan jumlah mereka yang sedikit, tentu saja para binatang buas dengan mudah mendominasi jalannya pertarungan. Xiaofan bersama yang lainnya pun berada di dalam kondisi yang sulit. Meskipun begitu, Xiaofan masih mencoba untuk memikirkan serangan balasan supaya anggotanya dapat bertahan. Dia memilih untuk menghancurkan jalur pada lereng gunung itu, supaya para binatang buas tidak dapat lagi masuk kemari. Rencana Xiaofan berhasil. Dia pun mengajak mereka untuk kembali berkumpul di lembah. Terlihat Raja Hantu dengan sangat mudah mengalahkan binatang buas di sana. Xiaofan pun melaporkan mengenai apa yang terjadi di depan. Raja Hantu pun lega karena kini mereka hanya perlu berhadapan dengan para binatang buas yang sudah memasuki lembah.
Dengan kehadiran dua ketua sekte di sini, tentu saja pertarungan berhasil mereka dominasi. Bagi Raja Hantu, ini adalah waktu yang tepat. Dia pun memberikan harta yang sudah dia janjikan kepada peri ini. Sedangkan Xiaofan sendiri tidaklah tahu tentang perjanjian tersebut. Karena bagaimanapun, lonceng Hehuan merupakan hal yang sangat disukai oleh beliau. Peri ini pun meminta Raja Hantu untuk segera memberikannya. Karena dalam gitulah tidak ada lagi saingan dari sekte Raja Hantu. Namun Xiaofan tidak akan dapat menerima hal itu. Bahkan ia sampai mengeluarkan tekanan kekuatan. Sayang sekali Raja Hantu sudah membulatkan tekadnya untuk memberikan harta ini. Xiaofan tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut. Jadi dia langsung saja melakukan penyerangan kepada Long Huan. Namun semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Jin Finger. Karena bagaimanapun harta ini harus kembali ke tangan mereka. Pada akhirnya pertarungan pun harus terjadi antara Xiaofan dan juga Jin Finger. Sebenarnya lonceng ini hampir saja didapatkan olehnya. Namun Xiaofan dapat mencegahnya. Dia pun meminta Finger untuk berhenti. Karena jika tidak dia akan bersikap kasar. Pertarungan sengit pun terus terjadi di antara mereka. Sedangkan lonceng ini dimakan oleh binatang buas. Untung saja peri ini masihlah dapat mengeluarkannya. Namun lonceng itu kembali dibawa oleh binatang buas lainnya yang mana mereka berusaha untuk pergi menjauh. Tapi Xiaofan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dengan sangat cepat dia langsung saja menghabisi para binatang buas itu. Hanya saja lagi dan lagi Finger dan ketua sektenya terus mengganggu Xiaofan. Berhadapan dengan dua orang sekaligus sambil merebutkan lonceng ini bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi yang dirinya hadapi merupakan ketua sekte Hehuan. Dia memberikan pujian kepada kehebatan Xiaofan. Tidaklah heran dia bisa menjadi seorang wakil ketua sekte. Sayang sekali Xiaofan terlalu fokus kepada peri ini sampai-sampai tidaklah sadar kalau Finger telah mendapatkan lonceng ini. Xiaofan pun memintanya untuk memberikan hal tersebut kepadanya. Bahkan dia sama sekali tidak peduli jika harus terluka. Ketua sekte Hehuan mengajak Finger untuk kembali karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hanya saja semua ini ternyata merupakan jebakan yang dibuat oleh Raja Hantu. Yang mana kekuatan jahat pun mulai menghantui. Menggerogoti tubuh peri ini. Xiaofan terkejut karena lonceng Hehuan tadi ternyata merupakan barang tiruan. Dan entah kenapa Finger ini terlihat tersenyum. Sedangkan ketua sektenya sendiri harus bersusah payah agar bisa lepas dari racun mematikan yang Raja Hantu tanamkan. Ia memuji rencana Raja Hantu, bahkan Xiaofan tidaklah dia beritahu. Sejak awal Raja Hantu memang tidak niatan untuk bersekutu dengannya. Ia pun tidak menduga kalau Raja Hantu memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghancurkan dua sekte sekaligus. Dengan begitu hanya sekte Raja Hantu saja yang bertahan. Akan tetapi dirinya tidak ingin mati seorang diri. Ternyata Raja Hantu ini telah masuk ke dalam teknik benangnya, di mana tidak ada celah bagi Raja Hantu untuk bisa pergi melarikan diri. Ia tahu betul teknik ini sangatlah mematikan. Namun sayang sekali semua itu masihlah belum cukup untuk menumbangkannya. Secara mengejutkan, Finger malah melakukan penyerangan kepada ketua sektenya sendiri. Dia pun penasaran apa yang telah dia lakukan. Ternyata Finger tidaklah pernah melupakan apa yang ketua sektenya lakukan di masa lalu. Karena Finger diminta untuk menghabisi teman-temannya sendiri. Dendam yang selama 20 tahun dirinya tanggung kini akhirnya bisa dia balaskan juga. Alhasil ketua sekte Hehuan pun telah meninggoy. Xiaofan benar-benar tidak menduga dengan apa yang terjadi. Begitu pula dengan ketua sekte ini yang harus mati dengan begitu banyak pertanyaan. Chansong sangatlah senang karena rencana mereka berhasil. Raja Hantu pun mulai melakukan rencananya, di mana dia pun meminta seluruh pasukannya untuk memulai rencana selanjutnya. Darah-darah yang telah terkumpul di tempat itu pun segera digunakan oleh para murid sekte hantu untuk dapat membentuk formasi darah. Bagi Raja Hantu, para murid harus melakukan hal tersebut.
Usut punya usut, dia dengan tetuanya sudah sepakat untuk menggunakan para murid dari Lembah Wuyuan dan para murid lainnya, supaya bisa memaksimalkan rencana mereka. Sebenarnya tetua ini menolak, namun bagi Raja Hantu, pengorbanan memang harus mereka lakukan. Xiaofan sangatlah terkejut karena Raja Hantu menggunakan darah semua makhluk hidup pada tempat ini, dan dia sengaja menjadikan mereka sebagai umpan agar dapat menjalankan rencananya. Seluruh darah pun mulai terserap ke dalam tungku ini. Dia menganggap kalau kematian dari para murid Lembah Wandu maupun Sekte Hewan tidak akan sia-sia, karena mereka kembali bersatu untuk membuat aliran jahat menjadi semakin kuat. Ambisi mereka untuk mendominasi dunia akan diwakilkan oleh Sekte Raja Hantu. Inilah langkah pertama mereka untuk mendominasi dunia. Melihat semua ini, akhirnya Xiaofan paham mengapa Biao begitu menentang ayahnya. Xiaofan yang memiliki pendapat berbeda tidak akan membiarkan para bawahannya mati begitu saja. Jadi dia itu akan pergi dulu untuk menjemput para bawahannya. Raja Hantu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Hanya saja waktu Xiaofan tidaklah banyak. Xiaofan pun langsung saja melakukan penyelamatan kepada semua anggotanya. Meskipun dihadang oleh begitu banyak binatang buas, namun Xiaofan tidaklah peduli. Dirinya menggunakan seluruh kemampuannya untuk dapat mengalahkan para binatang buas. Seberapa banyak pun Xiaofan menghabisi mereka, para binatang buas lagi dan lagi kembali datang, yang mengakibatkan dia pun harus kelelahan. Ditambah tiba-tiba saja terdapat sebuah serangan yang mengakibatkan guncangan besar. Semua ini tentu saja merupakan ulah daripada binatang buas yang telah berhasil menghancurkan penghalang bebatuan. Ini semua merupakan ulah dari para binatang iblis. Raja Hantu bersama yang lainnya telah siap untuk pergi. Waktu mereka tidaklah banyak, dan apakah Xiaofan dapat menyusul mereka atau tidak tergantung pada usaha mereka. Sebab Xiaofan tidak niatan untuk meninggalkan para bawahannya. Sebenarnya para binatang buas ini sudah melakukan pengepungan kepada kelompok Xiaofan. Nah, apa yang terjadi pada lembah tadi dilihat langsung oleh Dewa Binatang. Sekali lagi dia menanyakan apakah keputusan Dingdong untuk melindungi umat manusia merupakan keputusan yang tepat. Karena mereka begitu serakah, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu. Nah, Rubah Ekor 9 pun merasakan kehadiran dari sosok yang sepertinya dia kenali. Apakah yang dia kenal itu merupakan Dewa Binatang? Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.